Menurut survei, banyak orang yang tidak menyukai uang ditandakan ketika uang itu hadir malah sengaja dibuat melayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Kalau ada yang bilang semua suka sama uang tapi nggak tahu kenapa ya, kok kayaknya banyak banget nih yang komen di DM Instagram, di kelas Smart Mom Class, Bun Ay aku tuh nggak bisa loh pegang uang cash. Wah, Bun Ay aku tuh paling nggak bisa loh kalau ngeliat uang aku ada di dompet rasanya tuh pengen jajan. Nah loh, ini berarti bukti ya bahwa banyak yang tidak suka uang alias menghambur-hamburkan uang. Tapi kalau untuk kebutuhan sih nggak masalah sama sekali ya. Sebelum lanjut kita mau bahas tentang uang dan uang. Bune mau nge-share sama teman-teman 3 tabungan yang bakal Bune fokuskan ya. Karena kan kemarin sempet ya Bune cerita bahwa di 2024 itu diawali dengan kondisi keuangan yang boleh dibilang tidak baik. Nah 3 tabungan itu bakal Bune fokuskan. Jadi sebelum punya 3 tabungan ini, Bune itu anti banget punya sinking fund yang lain. Misalnya mau beli inilah, mau beli panci lah, mau beli A, B, C, D, itu bakal Bun Ai singkirin dulu. Tapi balik lagi, setiap orang punya prioritas masing-masing. Kalau emang menurut Bun Ai misalnya panci nggak penting, ternyata buat teman-teman pancinya udah nggak bisa dipakai masak, ya itu difokuskan lagi. Ini Bun Ai berbicara dalam kondisi yang memang harus difokuskan dulu gitu ya tabungannya. Nah yang pertama adalah si dana darurat. Kalau banyak banget yang tanya, dana darurat beda nggak sih Bun Ai sama dana tak terduga? Jawabannya itu beda ya teman-teman. Kalau kita ibaratin tuh kayak kaldu bubuk ya, penyedap rasa sama garam di masakan. Ya semuanya itu penting jadinya. Kalau ada yang kurang salah satu tuh memang nggak nyaman juga. Sama sih kayak si dana darurat dengan dana tak terduga. Untuk bedanya apa, Bunda udah pernah bahas di video sebelumnya. Teman-teman silahkan scrolling aja. Dan sorry banget nih ya kalau berbeda dengan pakar keuangan lainnya, di mana rata-rata kalau Bunda ikut kelas keuangan itu menggabungkan seluruh pengeluaran. Jadi kayak cicilan mobil, cicilan rumah, terus kebutuhan ABC, SPP anak itu digabungin semua sehingga pengali dari dana darurat itu menjadi besar sekali. Karena di SMC atau di Smart Mom Class itu dari awal Bun Ai buat, Bun Ai itu memang pengen banget dimana semua bisa merasakan nikmatnya mengatur uang. Jadi mengatur uang tuh bukan milik dia yang memang income-nya lagi baik-baik aja. Bahkan income yang lagi berantakan, yang lagi kelilit hutang apapun, itu tetap bisa merasakan nikmatnya mengatur uang. Dan kembali lagi, Bun Ai hanya mengejar target si dana darurat ini 1 kali kebutuhan pokok atau maksimal 3 kali. Dan kalau ngomongin kebutuhan pokok di dana darurat SMC, itu cicilan-cicilan kita pisahin dulu teman-teman. Tapi balik lagi ya, apapun yang Bunda sampaikan itu sekedar sharing dari pengalaman orang-orang yang memang banyak curhat juga tentang keuangannya sama Bun Ai. Dan alhamdulillah metode-metode di SMC perlahan-lahan itu banyak yang ngasih feedback bahwa wah ternyata bisa ya kita nabung, ternyata kita bisa loh ngelunasin hutang gitu ya. Oke, jadi balik lagi nih, kalau Bun Ai memang di maksimal 3 kali kebutuhan pokok itu cukup, selebihnya Bun Ai putar lagi untuk modal. Kalaupun Bun Ai nggak pakai buat modal, biasanya Bun Ai tuh beliin LM ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang kedua, Bun Ai tuh nggak bakal punya sinking fund macem-macem sebelum dana darurat Bun Ai itu penuh. Oke, sedikit cerita, karena di tahun 2023 kemarin Bun Ai itu menggunakan full income-nya Pak Suami untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya secara hitung-hitungan ya, antara investasi yang kita inginkan, terus misalnya kebutuhan keluarga, itu pasti minus kalau pakai income-nya Pak Suami aja. Nah ternyata cara itu kurang efektif nih di keluarga Bun Ai. Padahal memang diajarinnya waktu Bun Ai ambil Certified Islamic Money Manager itu kalau bisa full dulu semuanya pakai uang suami. Tapi balik lagi, setiap keluarga itu memiliki prioritas yang berbeda-beda. Jadi Bun Ai masih nyaman dengan metode Pak Suami untuk 2024 gitu ya, full untuk kebutuhan, sementara untuk tabungan dan invest pakai income sampingan kami.
Nah ya itu tadi ya, karena 2023 kemarin itu benar-benar kesalahan apa ya buat Bun Ai, terlalu tidak membaca kondisi keluarga Bun Ai pribadi, akhirnya kita keteteran nih. Makanya untuk dana tahunan itu kita pakai dari income tahunan. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap tahun kita membaik ya. Sama nih seperti teman-teman, Bun Ai doain selalu aja setiap tahun itu keuangannya membaik. Nah selanjutnya yang ketiga adalah dana pendidikan. Sebelum nanti Bun Ai bakal ngejelasin gimana cara ngatur uang belanja di keluarga Bun Ai. Nah ini kita masuk dulu ke dana pendidikan. Kalau dana pendidikan itu ada dua sistem, di mana teman-teman bisa ngelihat dulu targetnya terus ngebagi sama jumlah yang harus ditabung. Atau kita nabung aja dulu sesuai kemampuan, nanti begitu kumpul kita bakal lihat sekolah mana sih yang sesuai sama kemampuan kita. Semua tergantung keinginan dan tergantung kebutuhan masing-masing. Bun Ai pribadi memakai sistem yang kedua, di mana Bun Ai itu menabung tidak mau sama sekali menjadi beban, karena khawatirnya Bun Ai jadi kufur. Karena dulu-dulu Bun Ai juga tipikal yang sangat-sangat sering mengeluh sama budgeting pribadi. Banyak banget hal-hal yang pengen Bun Ai tabungin, pengen Bun Ai raih secara tujuan finansial. Ciemelo nih. Membahas-bahas kesalahan masa lalu sebagai seorang istri ini ya. Mudah-mudahan teman-teman gak ada yang kayak Bun Ai. Dimana Bun Ai juga pernah di fase ya umur-umur 20-an lebih ya. Jangan disebut umur, nanti kelihatan tuanya ya. Jadi dimana membandingkan antara income-nya kita ya, income di keluarga kita dengan income di keluarga orang lain. Kok kayaknya dia bisa sih, kok kayaknya A, B, C, D, E, F, G. Akhirnya muncul nih rasa-rasa gak bersyukur. Menabung mengejar target tapi menjadi beban. Sehingga tidak bisa menikmati hari ini, hanya berfokus ke masa depan. Nah alhamdulillah semuanya itu bisa gitu ya, berubah pelan-pelan, ya itulah alhamdulillah. Memang dahsyatnya ilmu, dahsyatnya circle. Jadi teman-teman sekarang tuh bukan kalau kayak kata mama gak boleh pilih-pilih teman. Nah kalau sekarang tuh kita emang harus pilih-pilih teman. Sorry banget ya. Bukan berarti kita membedakan kasta, tapi kita ingin berteman dengan orang-orang yang membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sekali lagi tuh ya, udah kayak mamah dedeh gak sih Bun Ai ini. Oke, gak bermaksud menggurui ya semua yang hadir hari ini di channel keluarga Bun Ai. Bun Ai cuma mau ngajak kita di tahun ke tahun akan melakukan perubahan yang jauh-jauh lebih baik lagi, sehingga kita menjadi manusia yang secara casing tuh gak terlihat berubah, tapi secara pemikiran, secara kebijaksanaan, secara kedewasaan itu menjadi jauh-jauh lebih elegan. Oke, mengawali tahun 2024 Bun Ai juga kembali lagi ke menabung serdadu, serba 2 dan 5.000. Ada yang sama? Coba tulis di kolom komen, kita bisa saling kejar-kejaran ya. Oh, siapa duluan yang tabungannya penuh? Wah, bukan sombong nih ya. 2.000 sama 5.000 nih, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan kita untuk membangkitkan kepercayaan diri bahwa kita sebenarnya tuh bisa nabung. Kalau nabung kayak gini tiap hari gak sih Bun Ai? Oh jelas tidak. Bun Ai kan gak ada income harian. Income hariannya paling di Shopee, tapi kan tetap aja dikumpulin di Shopee Pay dulu ya. Nanti kalau memang rasa-rasanya cukup ya udah Bun Ai transfer ke rekeningnya Bun Ai. Shopee-nya Bun Ai kayak masih ditransfer ke Shopee Pay kok. Apalagi kan sekarang Shopee tuh kalau nggak salah komisinya setiap hari ya. Oke, kembali lagi yuk kita ngomongin yang banyak ditanyain di DM, yang banyak ditanyain juga di kolom komen. Gimana sih Bun Ai untuk ngatur biaya makan? Nah emang biaya makan ini kompleks banget nih ya, permasalahan yang luar biasa. Karena memang hampir menghabiskan budget bulanan itu untuk biaya makan. Tapi jujur itu semua bisa disiasati dengan apa? Teman-teman mengetahui dulu kondisi keluarganya. Jadi kayak Bun Ai pribadi, anak-anak hampir nggak suka sayur semua. Paling makan cuma kuahnya aja. Makanya Bun Ai lebih sedikit nih untuk masak sayur tuh kayak main-mainan. Kalau wortel paling beberapa doang, kolnya juga sama. Nah pernah gak sih fase mubazir? Pernah, karena Bun Ai gak mempelajari gitu pola di keluarganya Bun Ai. Bun Ai ya itu tadi melakukan kesalahan-kesalahan banyak lah ya. Tapi alhamdulillah dengan budgeting, dengan mempelajari konsep-konsep rezeki, Masya Allah tabarakallah ya. Meskipun ilmunya tuh masih kayak cetek banget, bahkan gak ada kayaknya, tapi membuat Bun Ai jauh lebih tenang. Ternyata rezeki itu memang harusnya membuat tenang. Kalau rezeki yang kita terima
lama itu banyak tapi nggak membuat tenang, ya berarti mungkin ada yang salah sama diri kita. Kembali lagi, memang kalau dalam kondisi kurang tuh tenang susah ya, bener gak sih? Bunda juga pernah loh ngerasain. Bunda pernah cerita gak sih kalau Bunda pernah yang namanya di fase uang tinggal 5.000 gajiannya masih lama. Tapi ya itu ya, Bunda mau ngasih satu rahasia besar nih. Kenapa sekarang mungkin secara income tuh nggak naik signifikan, tapi tujuan finansial alhamdulillah Allah kabulkan, Allah mudahkan. Bukan strategi kami yang hebat, tapi memang Allah yang maha dahsyat ya. Jadi satu kesimpulan yang Bunda tarik adalah ketika kita mengeluh, maka energi kita itu akan habis untuk berfokus sama masalah, sehingga kita nggak akan menghadirkan solusi apapun. Sama, sekarang Bunda lebih kayak berfokus bagaimana nih solusi dan solusi. Bahkan sekarang tuh justru jauh lebih tenang Bun Ai ketika ada masalah dibandingin Pak suami sendiri. Kayak yang kemarin Bunda ceritain, tiba-tiba plafon kita mau ambruk. Dia yang udah panik gitu ya, naik ke atap lah ke sini. Bunda lebih tenang kayak sambil makan gitu ya. Terus Pak suami gimana nih Bun? Gimana, ya udah nanti itu datang kok. Alhamdulillah tukangnya udah aku WhatsApp nih, nanti datang lihat. Kamu tenang aja dulu. Jangan terlalu seperti itu. Yang namanya barang itu kita pakai pasti ketemu ajalnya. Dulu nih ya, sedikit cerita, kalau handphone Bun Ai rusak itu Bun Ai bakal panik banget. Kalau sekarang lebih kayak ya udah baru handphone, yang lain aja bisa juga hilang kan. Nah, jadi sebegitu pentingnya kalau teman-teman mau tahu budgeting yang memang konsepnya kita itu fokus mengatur rezeki yang merupakan amanah Allah, bukan hanya fokus mengatur uangnya. Nah, kalau teman-teman di 2024 punya target tabungan apa? Ayo sharing di kolom komen. Sampai sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.